Fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu pemirsa, dalam jamaah Zooming ini kita bersyukur kepada Allah, hari ini kita bisa memasuki 1 Dzulhijjah. 10 hari mulai hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Maka kita berdoa semoga apa yang kita lakukan pagi ini dengan ngaji bersama melalui Zoom ini bagian dari amal soleh yang nantinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi ini, Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan bahas tentang ibadah kurban. Nah, sebelum saya bertanya, apa sudah bisa dilihat tayangannya? Sudah Ustaz, alhamdulillah sudah jelas. Pagi ini kita bahas tentang ibadah kurban, mengenai hukum, kaifiat, dan hikmahnya. Untuk membahas ini, kita sudah terbiasa membaca ayat yang sangat terkenal, yaitu surat Al-Kautsar, yang bunyinya ada di layar kaca ini, tulisannya, yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan sembelihlah kurban. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, korban dalam bahasa Arab berasal dari kata koruba, artinya dekat. Nah, ibadah kurban yang di dalamnya terdapat penyembelihan hewan kurban adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibadah kurban disebut juga udhiyah, artinya penyembelihan. Nah, kita akan bahas yang pertama mengenai hukum. Mayoritas ulama di kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga fuqaha, ahli fikih menyatakan hukum berkorban itu sunnah muakkadah. Artinya sangat ditekankan bagi yang punya kesanggupan atau yang mampu. Ini mayoritas ulama. Tapi ada juga ulama yang berpendapat bahwa berkorban itu hukumnya wajib. Nah, ini berarti lebih keras lagi ya. Nah, ini sekedar untuk pengetahuan bagi kita bahwa ulama sudah membahas panjang lebar tentang ini. Nah, kalau kita baca tadi, intinya sebagian ulama ada yang mengatakan wajib, yang lain mengatakan sunnah muakkadah. Lah, mengapa dikatakan sunnah? Ada dalil dari hadis Nabi, riwayat Muslim. Nabi bersabda, "Idza dakhal ashru wa indau udhiyatun yuridu ayudhhiya fala ya'khudhanna sya'ran wa la yaqlimanna dhufuran." Jika masuk 10 hari Dzulhijjah mulai hari ini, dan ada salah seorang di antara kalian yang ingin kurban. Di situ ada kata-kata ingin kurban. Maka hendaklah ia tidak mencukur rambutnya dan tidak memotong kukunya. Nah, kalimat tadi ada kalimat dan salah seorang di antara kalian ingin berkorban. Ini menurut Imam Syafi'i menunjukkan kurban itu tidak wajib. Sebab memungkinkan juga ada orang yang tidak ingin padahal dia mampu. Nah, itulah alasan yang dipegangi oleh kebanyakan ulama bahwa berkorban itu tidak wajib.
Selain itu juga ada hadis lain yang menyatakan bahwa kurban itu memang sunnah bagi umatku, bagi Anda, kata Nabi. Nah sekarang, apa alasan ulama yang mengatakan bahwa berkorban itu wajib? Ini pendapat Imam Hanafi. Nih, beliau mengambil dalil dari sebuah hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan lain-lain. Dalam hadis ini bisa kita baca, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man kana lahu sa'ah, barang siapa punya kelonggaran, punya kesanggupan, punya kemampuan, walam yudhi, lalu dia tidak mau korban, fala yaqrabanna musallana, maka orang itu benar-benar tidak dibolehkan, tidak diperkenankan untuk mendekati sholat Id yang kita gelar. Oh, begitu. Ini menunjukkan betapa kerasnya perintah untuk berkorban itu, sehingga orang yang tidak mau korban berdasarkan teks hadis ini, maka orang itu tidak layak sholat bareng, sholat Id Idul Adha itu. Nah, atas dasar inilah maka kemudian ya, ulama seperti Hanafi berpandangan bahwa berkorban itu wajib. Nah, namun demikian para jamaah, kita tadi sudah tahu bahwa kebanyakan ulama setelah membaca hadis yang beragam, yang bermacam-macam tadi, dan banyak sekali hadis yang lain, maka kemudian umumnya ulama menyimpulkan bahwa berkorban itu hukumnya sunnah muakkadah, sangat ditekankan. Nah, yang tampil di gambar ini adalah musola. Ini namanya musola. Musola itu tempat sholat. Yang dimaksud adalah lapangan untuk kegiatan sholat berjamaah. Itu sholat Id. Kebetulan pada saat ini adalah sholat Idul Adha. Oke. Nah, pemirsa, mungkin orang bertanya-tanya, jika di hadis tadi ada kata-kata bagi yang punya kemampuan, punya kesanggupan. Lalu apa batasan orang yang dianggap punya kesanggupan itu, yang dianggap mampu itu? Nah, di sini pemirsa, ulama kemudian mengambil pendapat, ya, diantaranya adalah bahwa yang dimaksud dengan kemampuan di situ adalah ketika seseorang pada tanggal 10 Dzulhijjah pas suasana Idul Adha itu ditambah dengan 3 hari tasyrik, berarti tanggal 11, 12, 13, berarti 4 hari. Maka apabila ada orang selama 4 hari itu tercukupi kebutuhannya, makanya tercukupi, kemudian dia masih punya kelebihan harta yang lain, maka orang itu dianggap mampu. Nah, jika kelebihannya itu bisa digunakan untuk menyembelih hewan kurban, atau kalau boleh kita perkirakan sekarang sekitar 3 juta, maka orang itu dipandang telah punya kemampuan untuk berkorban. Nah, dalam konteks inilah maka kemudian tadi ada dua pandangan, sebagian ada yang mengatakan wajib, tetapi mayoritas ulama berpendapat sunnah muakkadah, artinya sangat ditekankan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita bicara tentang kriteria hewan yang dijadikan kurban. Di dalam Islam sudah jelas sekali para jamaah bahwa yang boleh dijadikan kurban itu adalah hewan seperti unta, kemudian sapi, lalu kambing. 3 ini aja dengan berbagai tipe atau jenis atau apa begitu. Tapi 3 ini. Artinya kalau kita berkorban dengan yang lain, misalnya ayam, maka tidak sah. Walaupun ayamnya itu 1000 ekor misalnya, tetap tidak sah. Jadi yang sah adalah unta, sapi, dan kambing ini. 3 ini.
Kemudian unta, sapi, kambing yang seperti apa yang boleh disembelih dalam suasana ibadah kurban. Nah, begini para jamaah, sebuah hadis ya, disebutkan Rasul bersabda, arbaun, ada 4 perkara, la tujzi'u fil adhahi, yang tidak boleh dijadikan kurban, yang tidak boleh disembelih untuk kurban. Yaitu al-arabu al-bayinu awaruha, wal maridatu al-bayinu maruduha, wal arja'u al-bayinu dhal'uha, wal kasiratu allati la tungki. Ada 4 yang tidak boleh digunakan untuk kurban. Jadi baik ini berupa unta, sapi, atau kambing, apabila ada 4 hal ini, maka hewan itu tidak dibolehkan untuk dijadikan kurban. Yang pertama adalah buta sebelah mata, yang tampak jelas kebutaannya. Yang kedua, sakit yang jelas sakitnya. Mungkin yang dimaksud di sini sakit yang sampai gereng-gereng, yang kemudian deprok saja itu ya, berdiri sudah keberatan segala macam, itu sakit yang jelas sakitnya. Kemudian pincang yang nyata-nyata pincangnya. Kemudian yang keempat, kurus tidak berlemak. Nah, jadi kalau ada hewan yang dipamerkan atau mau dijual, lalu kita lihat di antara hewan-hewan itu, apakah itu sapi atau kambing, lalu kita lihat kok kurus sekali, maka itu jangan diambil, karena termasuk yang tidak diperkenankan. Nah, di dalam gambar ini, pemirsa, ada seekor kambing yang hanya punya 2 kaki. Mungkin ini kalau dijual mungkin murah ya, nah, tapi yang seperti ini tidak dibenarkan. Artinya kita harus memilih yang sempurna, yang kakinya sempurna, yang 4. Namanya kambing itu kakinya yang 4. Kalau di hadis tadi pincang saja tidak boleh, apalagi jika hanya 2 kaki seperti ini. Kemudian ya, dalam sebuah hadis lain dari Ali yang berkata, Rasulullah pernah melarang berkorban dengan binatang yang pecah tanduknya dan telinganya. Ini hati-hati, jadi kalau kita pas memilih hewan-hewan korban, periksa juga tanduknya masih utuh apa tidak. Nah, di sini katakan apabila ada yang pecah tanduknya atau telinganya tinggal 1 misalnya, ya jangan diambil. Itu termasuk yang tidak diperkenankan. Kemudian ada keterangan, Sa'id bin Al-Musayyib menuturkan bahwa binatang yang kehilangan setengah atau lebih tanduk atau telinganya, maka tidak selayaknya untuk dijadikan kurban. Tetapi para ulama menjelaskan bahwa kalau ia kehilangan sebagian telinga, tanduk atau ekornya dan tidak sampai setengah, ini jadi kalau grupil sedikit, maka dan itu tidak disengaja, maka itu tetap boleh digunakan untuk kurban. Nah, demikian juga binatang yang terkena sedikit penyakit kulit, kalau sakitnya sedikit itu masih diperbolehkan. Selain itu, ya, kriteria hewan yang dijadikan kurban harus sudah berumur. Ini para pemirsa, untuk yang ini nggak sembarang orang yang bisa paham. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan, An Jabir, dari Jabir, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la tadbahu, janganlah engkau menyembelih hewan kurban illa musinnatan, kecuali sudah berumur atau berganti gigi. Illa ayyasur alaikum fatadbahu jaza'atan minadh-dhani, kecuali jika memang setelah nyari-nyari hewan kok nggak ada, kok kesulitan, maka bolehlah menyembelih hewan yang al-jaza'ah. Jaza'ah itu artinya masih muda. Menurut Ibnu Atin, yang dinamakan musinnah adalah ketika sudah berganti gigi. Sedangkan jaza'ah, kambing atau domba yang berumur setahun pas
menurut jumhur ulama. Tapi ada yang berpendapat kambing usia 6 bulan. Ini maksudnya ketika kita mencarinya nggak ada lagi sama sekali, maka terpaksa itu dibolehkan. Nah, tentang ciri hewan yang sudah berumur yang berganti gigi, ini sebaiknya pemirsa kita minta bantuan kepada dokter hewan. Ya, kita perlu minta bantuan pada dokter hewan. Jadi kami sampaikan bahwa di perumahan kami Taman Jenggala Sidoarjo itu, alhamdulillah hari ini kita sudah menutup tidak bisa menerima hewan kurban lagi karena sudah terkumpul 15 ekor sapi ya untuk perumahan kami Taman Jenggala ini. Dan mengapa kami tutup? Karena kemampuan, keterbatasan kemampuan sehingga tidak berani kalau menerima lebih banyak dari 15 ekor. Jadi mulai kemarin ditutup. Nah, kami di Taman Jenggala ini untuk mengetahui hewan-hewan apakah ini manusia atau tidak, alhamdulillah kami punya 2 dokter hewan yang siap memeriksa hewan-hewan yang akan kita sembelih itu. Bahkan ketika akan dibeli, ya kita sudah melibatkan dokter hewan itu, sehingga harapannya ya bagaimana agar hewan yang kita sembelih itu betul-betul memenuhi syarat. Nah, satu ciri yang paling mudah ya, bagi orang awam seperti kita, ya, mungkin kalau ingin lihat hewan itu sudah bergigi, ganti gigi atau belum, nah ini bisa dilihat dari gigi susu hewan tersebut sudah berganti, yaitu menandakan bahwa hewan tersebut sudah cukup dewasa untuk disembelih. Nah, sebagai ukuran poel atau tidak, yaitu dengan tumbuhnya 2 gigi depan permanen. Nah, untuk umur ternak poel biasanya untuk kambing berumur setahun, sapi 2 tahun. Nah, mari kita lihat di gambar berikut ini. Nah, jadi paling kiri itu kurang dari 1 tahun, jadi giginya masih kecil-kecil. Begitu sudah sampai 2 tahun muncul, nah ini dua gigi ini besar ini. Nah, begitu lebih dari itu semakin banyak. Ini tanda sudah poel, sudah ganti gigi lalu kakinya jadi kuat. Ya ini orang awam ya. Kalau ingin tahu lebih tepat ya kita perlu mengundang dokter hewan. Nah ini ada gambar contoh seekor sapi yang sudah poel. Nah, kelihatan pada ini ada 2 gigi di tengah itu sudah besar-besar, itu sudah gigi permanen ya. Baik, pemirsa, selanjutnya sekarang bagaimana kalau ada orang korban dengan cara rombongan atau patungan? Seekor sapi dan unta bisa diniatkan untuk 7 orang. Ini kebanyakan ulama begitu pendapatnya berdasarkan hadis berikut ini. An Jabir, dari Jabir, qala dia berkata, nahar nama Nabi, kami pernah berkorban bersama Nabi amal Hudaybiyah pada tahun Hudaybiyah, yaitu al-baqarah sapi ansab-atin untuk 7 orang, wal badanah dan seekor unta ansab-atin untuk 7 orang. Nah, ini hadis yang dijadikan pedoman oleh ulama tentang bolehnya urunan atau patungan korban untuk seekor sapi atau seekor unta bisa untuk 7 orang. Tidak ada bedanya apakah sapi itu ukurannya kecil atau besar. Ya. Kalau ukuran kecil dalam pengertian minimal itu kan sekarang harganya sekitar 18 juta. Ya. Kalau yang besar bisa sampai ratusan juta ya. Seekor unta menurut mazhab Syafi'i, Hanafi dan mayoritas ulama bisa untuk 7 orang. Tetapi ada sebagian ulama berpendapat untuk unta yang agak besar bisa sampai 10 orang. Ya, ini diperdebatkan ulama, tapi kebanyakan ulama
cenderung pada pendapat sama saja sapi atau unta untuk 7 orang. Nah, hadis yang terpampang ini adalah hadis yang menjelaskan bahwa unta bisa untuk 10 orang, maka muncul pendapat sebagian ulama bahwa unta bisa 10 orang. Nah, sedangkan 1 ekor kambing atau domba bisa diniatkan untuk dirinya dan keluarganya, meskipun jumlahnya cukup banyak keluarganya itu. Jadi pemirsa, yang dimaksud dalam keterangan ini adalah kalau ada seekor sapi atau unta, itu bisa digunakan untuk 7 orang. 7 orang itu bisa satu keluarga, bapak, ibu, anak, saudara, satu keluarga. Bisa juga dengan tetangganya 7 orang, dan bisa dengan yang lain-lain. Jadi yang penting 7 orang bisa untuk seekor unta, seekor sapi. Adapun seekor kambing, nah ini para jamaah, untuk seekor kambing ini bisa untuk 1 orang. Tidak boleh lebih dari 1 orang. Tetapi kalau keluarga boleh. Jadi maksudnya begini, untuk seekor kambing hanya untuk 1 orang, itu idealnya. Tetapi untuk sebuah keluarga boleh mengatakan, meniatkan ini korbanku dan seluruh keluargaku, dibolehkan. Niatnya bisa seperti itu. Ini terjadi pada masa Nabi dulu, ya. Jadi pernah ada kejadian, ini hadisnya para jamaah, itu qala Atha bin Yasar, atau bin Yasar, saat itu aku bertanya Abu Ayyub Al-Ansari, kaifa adhaya, bagaimana suasana kurban ala ahdi Rasulillah pada masa Rasulullah SAW. Faqala, maka dia menjelaskan, Abu Ayyub ini, karena rojul ada seseorang yudhohi berkurban bisat seekor kambing anhu atas nama dirinya wa an alibati dan atas nama seluruh keluarganya. Jadi seseorang ini menyembelih atas nama dia sendiri, mungkin bapaknya ya, dan juga keluarganya, berarti juga untuk istrinya, anak-anaknya, dan sebagainya. Fayakuluna wa yutimun, maka mereka keluarga itu memakannya, wa yutimun, dan juga membagikan pada pihak lain, termasuk fakir miskin, hatta tabahan nas fasort kamator, dan orang banyak yang suka atau bahagia dengan suasana seperti itu. Ini hadis inilah yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwa seekor kambing boleh diniatkan untuk dirinya dan juga keluarganya. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani saking ingin menjelaskan ini, mengatakan bahwa walaupun keluarga itu jumlahnya 100 orang, tidak apa-apa. Jadi ini korban atas nama diriku dan keluargaku seluruhnya, entah berapapun. Bahkan nanti ada ulama yang berpendapat untuk juga keluargaku, baik yang sedang hidup ini atau yang sudah meninggal, itu niatnya. Tetapi para pemirsa, untuk pembagian hewan daging-dagingnya ini, pada umumnya ulama cenderung yang sederhana sekali. Yang pertama adalah untuk yang berkorban itu boleh mengambil sepertiganya. Jadi kalau hewan korban kambing tadi misalnya dagingnya senilai 15 kilo, maka dia diperbolehkan atau keluarganya dibolehkan mengambil 5 kilo. Ya. Dia dan keluarganya tadi, walaupun 15 atau 20 orang, hanya boleh mengambil 5 kilo. Sedangkan untuk 10 itu untuk pihak lain. Pertama untuk tetangga kanan kiri, yang berikutnya jangan lupa fakir miskin, walaupun tinggal jauh dari tempat itu, tapi kalau tahu atau mendengar ada tempat lain dan kita bisa menjangkau ke sana, maka kita bisa berkirim daging kurban yang kita sembelih itu untuk mereka. Jadi intinya ada 3 tadi itu, yang berkorban sepertiga, kemudian tetangga kanan kiri juga bisa diberikan sepertiga, dan lainnya untuk fakir miskin. Jadi dari situ maka bisa kita simpulkan, jika ada orang-orang yang berkorban, ya misalnya ini ada contoh dalam tulisan ini, bagaimana kalau ada korban itu atas nama sekolahan ya, atau kelas.
satu kelas itu kan bisa sampai 20 orang, bisa sampai 30 hingga 40 orang. Bagaimana kalau ada 40 orang ini iuran untuk membeli seekor sapi, apa boleh? Ini ulama berbeda pendapat, tetapi kebanyakan ulama berpendapat itu secara hukum tidak sah, tapi dibolehkan dalam pengertian untuk pembelajaran saja. Jadi kepada anak-anak atau murid-murid itu diberitahu bahwa dalam Islam itu ada syariat kurban. Nah, kemudian dijelaskan idealnya kurban itu untuk seekor sapi 7 orang, unta juga 7 orang, kalau kambing hanya 1 orang. Nah, ini kebanyakan ulama begitu pendapatnya. Jadi tidak dibenarkan kalau sampai misalnya satu kampung kurban seekor sapi. Nah, itu secara hukum kebanyakan ulama mengatakan tidak sah. Namun ada sebagian ustadz yang membolehkan dengan alasan satu kelas dianggap satu keluarga, begitu satu kampung dianggap satu keluarga, sehingga dibolehkan. Tetapi para jamaah tetap saya ingatkan bahwa mayoritas ulama berpendapat bahwa untuk patungan itu dibatasi dan itu berlaku hanya untuk unta dan sapi, yaitu 7 orang. Kalau kambing tidak. Lalu kapan waktu penyembelihan hewan kurban? Nah, penyembelihan hewan kurban dimulai setelah selesai sholat Id. Jadi kalau belum sholat Id belum dibolehkan. Mungkin karena saking semangatnya ya pemirsa, mungkin ada yang misalnya nanti tanggal 20 Juli itu kan Idul Adha ya. Lalu pagi-pagi sebelum sholat Id disembelih, mungkin untuk sarapan misalnya begitu. Itu tidak sah, tidak sah. Jadi sahnya penyembelihan hewan kurban itu dimulai setelah sholat Id. Mari kita lihat hadis ini. Anil Barra, dari sahabat Barra, qala dia berkata, sami'tu Nabi, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtubu, berkhutbah, khutbah salat Id maksudnya. Faqala, maka beliau bersabda, inna awwala ma nabtu min yaumina hadza, yang pertama yang kita lakukan pada saat ini adalah an-nusolliya, salat dulu, salat Id. Tsumma narji'a, kemudian kita kembali, fanan kharo, kemudian kita menyembelih hewan kurban. Nah, jadi menyembelih hewan kurban itu dilakukan setelah selesai sholat. Faman fa'ala, siapa yang melakukan seperti ini, faqad asyabah sunnatana, maka orang itu dianggap telah sesuai dengan sunnah kami, ajaran kami. Demikian hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, ada apa ya? Keterangan yang sekaligus peringatan. Wa man dzabaha fa inna mawalahmun qaddamul ahli laisa min nusuk fi syai. Siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka sesungguhnya sembelihan itu adalah daging yang diperuntukkan bagi keluarganya saja, bukan termasuk hewan kurban sedikit pun. Jadi untuk yang ini maka perlu menjadi perhatian kita. Beberapa tahun yang lalu, pemirsa, kita di Indonesia ini kan ada kadang-kadang ya pernah terjadi dan beberapa kali sholat Id itu 2 hari kan. Untuk kelompok masyarakat A itu hari Senin misalnya, kemudian kelompok B pada hari Selasa. Nah, jika terjadi seperti ini, sebaiknya panitia mengambil kebijakan penyembelihannya itu dilakukan setelah hari kedua, jangan hari pertama. Sebab dikhawatirkan di antara yang ikut kurban, apalagi patungan, itu berfaham sholatnya pada hari kedua. Nah, dengan demikian, jika kita bisa mengantisipasi seperti itu, maka seluruhnya akan menjadi sah. Tapi kalau misalnya kita patungan 7 orang, dari 7 orang itu yang 2 orang berfaham hari kedua sholatnya, kemudian yang 5 hari pertama, maka kalau disembelih pada hari pertama, berarti yang kedua tidak sah karena belum sholat. Itu sebabnya maka di sini panitia diminta kearifannya. Jika terjadi seperti itu, maka diambillah jalan pada hari yang kedua itu sehingga semua yang ikut kurban telah memenuhi syarat penyembelihan, yaitu waktunya setelah sholat. Kemudian kapan batas terakhir penyembelihan itu? Diperbolehkan di sini
pertama yang kita pahami pertama adalah mulai tanggal 10 setelah sholat Id, kemudian ditambah 3 hari 11, 12, 13. Dan waktunya adalah asar paling akhir. Jadi pada tinggal 13 itu habis asar kita masih bisa menyembelih ya. Kemudian malamnya sudah nggak boleh lagi karena malam itu sudah termasuk tanggal yang ke-14. Nah, masih ada lagi pemirsa. Bagaimana tentang larangan mencukur dan memotong kuku? Nah, ini juga ramai di WA itu banyak bertebaran ya mengenai ini, yaitu hukum mencukur dan memotong kuku bagi orang yang berkorban. Ini hadisnya ya, an Ummi Salamah, dari Ummi Salamah an Nabi, bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala bersabda, idza ra'aitum hilal dzulhijjah, apabila kamu tahu sudah masuk pada 1 Dzulhijjah seperti hari ini, wa arada ahadukum aidhiyah, lalu ada seorang di antara kamu sudah niat kurban, ya, fal yumsik, maka tahanlah ansarihi wal farihi, rambut dan kukunya. Maka maksudnya jangan mencukur rambut dan memotong kuku. Ya, seperti dalam gambar ini, rambut ini apa saja termasuk brengos, termasuk jenggot dan sebagainya. Kuku ya, ini termasuk yang dilarang ketika seseorang punya niat kurban dan memasuki 1 Dzulhijjah. Itu hadis sahih riwayat Muslim. Nah, namun demikian para pemirsa, perlu kita ketahui supaya kita punya kelapangan hati dan luas wawasan. Ternyata ulama berbeda pendapat tentang larangan memotong kuku dan memotong rambut itu. Nah, mari kita lihat di sini. Sebagian ulama mengharamkan, loh sampai haram ya. Jadi ada ulama yang mengatakan hari ini kita diharamkan untuk memotong kuku, memotong rambut. Kalau sudah niat kurban. Ya. Nah, ini pendapat sebagian ulama, yaitu mazhab Hambali, Ishaq, Daud, dan lain-lain. Tapi ada sebagian ulama, dan ini mayoritas, mengatakan makruh. Makruh. Makruh artinya nggak disukai, dibenci ya. Itu mazhab Syafi'i, mazhab Maliki. Lalu, ini pemirsa, mungkin agak melegakan kalau kita baca yang ini. Kata mazhab Hanafi, boleh saja, tidak ada masalah, tidak ada larangan, tidak ada makruh. Nah, tapi yang penting para pemirsa, selalu saja setiap ini, mungkin sampai kiamat nanti ya, saya duga begitu. Jadi selalu saja ada perdebatan panjang lebar di WA itu. Ya, jadi yang perlu saya sampaikan bahwa ulama-ulama dulu berpendapat yang dipotong itu rambut, kuku yang berkorban atau hewannya, kan begitu. Nah, ulama dulu orangnya pendapatnya. Jadi 4 mazhab ini para pemirsa, mulai mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali, semuanya berpendapat itu orangnya. Nah, lalu hukumnya yang berbeda-beda. Nah, mazhab Hanafi mengatakan nggak ada masalah, boleh-boleh saja. Kemudian mazhab Syafi'i, Maliki itu makruh. Lalu mazhab Hambali keras, itu haram. Tapi tetap orangnya. Nah, memang di belakangan ini ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud itu bukan orangnya tetapi hewannya. Jadi yang nggak boleh dipotong rambut dan kukunya. Berarti kalau hewan bukan rambut ya bulu ya, itu berarti hewannya katanya. Alasannya karena hewan itu kalau sebelum disembelih kok dipotong kukunya, dipotong bulunya, itu bisa menimbulkan stres. Itu pendapat sebagian orang sekarang. Namun para jamaah tetap saja kita harus berpandangan luas bahwa ulama-ulama dulu yang sudah ribuan tahun punya pendapat bahwa yang dimaksud adalah orangnya, bukan hewannya. Mana yang benar? Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang terakhir pemirsa, kita bicara tentang ini saja, apa hikmahnya, yang terakhir sedikit saja. Nah, nanti kalau ada yang kurang bisa dialog ya. Kita ke hikmah saja. Paling tidak ya ada beberapa poin tentang hikmah berkorban ini.
Yang pertama, ketika orang itu bersedia menyisihkan uang sekitar 3 juta untuk kepentingan kurban, maka pada saat itu sesungguhnya orang tadi bisa membuktikan bahwa dia ini cinta kepada Allah. Karena orang mikir-mikir kan, waduh 3 juta bisa untuk ini, bisa untuk itu. Kenapa kok digunakan untuk kurban? Nah, kan gitu. Tapi kalau orang itu mencintai Allah, maka 3 juta itu tidak ada nilainya. Kecil sekali, nggak ada apa-apanya. Maka orang yang berani berkorban, berarti orang itu sanggup membuktikan cintanya kepada Allah di atas yang lain. Yang kedua, sebagai rasa syukur kepada Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan, Al-Kautsar. Jadi sebagai bentuk syukurnya itu diwujudkan dengan mau melaksanakan ibadah kurban. Lalu yang ketiga, orang ketika berkorban, lalu disembelih hewan kurbannya, lalu dibagi-bagi kepada pihak lain, maka saat itu menunjukkan bahwa ada kepedulian kepada sesama, terutama kepada kaum duafa, fakir, miskin, dan lain-lain. Jadi orang yang suka berkorban, maka semua orang itu adalah peduli kepada sesama. Maka jangan lupa, di antara bagian itu, sisihkan untuk kelompok duafa, fakir, miskin. Kemudian, ketika seseorang itu sanggup berkorban, pada saat itu sesungguhnya dia sanggup mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Ya, berkorban. Jadi sanggup mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Karena memang saat itu dia walaupun sebenarnya mau apa saja, tapi karena peduli pada pihak lain, maka kemudian dia berkorban. Dan yang terakhir, bahwa orang yang berkorban itu, di sini menanamkan keyakinan bahwa Allah akan memberikan kita yang terbaik. Orang berkorban itu kan sama dengan sedekah. Nah, ketika orang itu bersedekah, Allah sudah menjanjikan akan diganti. Maka ketika orang itu niat korban, sebenarnya tidak perlu takut kehilangan uang. Karena Allah sudah berjanji, siapa yang mau bersedekah akan diganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apapun, berapapun yang kamu infakkan, maka Allah pasti akan mengganti. Ini surat Saba ayat 39 ini. Dan Allah adalah sebaik-baik pembagi rezeki. Nah, barangkali itu pemirsa yang bisa disajikan pada kesempatan hari ini. Maka selanjutnya mungkin ada pertanyaan dan sebagainya, itu kami persilahkan. Begitu sementara. Baik, terima kasih Ustaz Jazakallah khair atas materi yang sudah diberikan, atas ilmu yang sudah diberikan. Mudah-mudahan bermanfaat dalam kita untuk melaksanakan ibadah kurban di tahun ini Ustaz. Monggo untuk jamaah kami buka sesi pertanyaan. Mungkin nanti insya Allah sampai dengan jam 6 kita akhiri untuk sesi kajian hari ini. Mungkin ada satu Ustaz. Jadi Silakan. yang pertama, bagaimana yang ibadah terbaik untuk kurban, terutama di tahun-tahun ini Ustadz, apalagi di tahun ini karena kita masih dalam pandemi ya Ustadz. Jadi banyak juga yang masih kita memikirkan risiko untuk COVID dan juga pandemi, apalagi pada saat ibadah kurban, penyembelihan kurban terutama, di situ banyak juga resiko untuk penularan COVID-19 ini Ustadz. Bagaimana menurut Ustadz yang terbaik kita sikapi terkait penyembelihan hewan kurban di tahun ini terutama Ustadz? Baik, terima kasih. Ini memang sesuatu yang perlu kita sikapi dengan arif ya. Ada dua hal yang sangat penting ya. Yang pertama, dalam suasana Idul Adha ada syariat spesial yang namanya kurban itu. Dan ini nggak bisa diganti dengan yang lain. Ya sudah, itu ketentuannya. Ini makhluk sudah. Bahkan hewan-hewannya sudah ditentukan, tidak boleh sembarang hewan, tidak boleh pakai ayam, tidak boleh pakai yang lain kan gitu. Tapi di sisi lain ada juga peristiwa yang menuntut kita memberikan perhatian, yaitu peduli kepada orang-orang yang menjadi korban dalam suasana pandemi COVID-19 ini, yaitu terjadinya kemiskinan yang bertambah luas. Itu sebabnya maka kemudian
muncul pandangan sebagian orang, ya sudahlah, korbannya perai saja. Uang 3 juta tuh kasihkan pada orang miskin. Mungkin begitu pendapatnya. Ya, saya kira pendapat ini baik-baik juga. Tapi kalau saya boleh menyarankan, kita gabungkan ya, antara syariat yang syar'i tadi, korban itu, dengan kebutuhan fakir miskin. Bagaimana caranya? Korban yang kita lakukan itu, daging-dagingnya kita berikan pada fakir miskin, terutama pada orang yang menjadi korban COVID-19. Dengan begitu, perhatian kita kepada mereka tetap dapat. Ya. Sementara secara syar'i kita sudah melakukannya. Dengan begitu, keduanya tercover. Nah, saya kira ini insya Allah yang lebih baik. Jadi misalnya begini, kita tahu di suatu masyarakat tertentu, di kampung sana itu banyak orang miskin, semakin banyak. Maka bisa saja hewan kurban yang kita sembelih, kita kirim ke sana. Nah, seperti itu. Nah, sehingga mereka bisa merasakan, ya tertolonglah atas penderitaan yang selama ini dirasakan. Kan juga di antara korban dari peristiwa ini, banyak orang yang sudah nggak bisa bekerja. Saya kemarin ya, hari apa itu, datang ke Ramayana Sidoarjo. Saya sendirian mobilnya itu. Tidak ada satupun mobil. Itu malam habis maghrib saya ke sana itu. Loh, jadi mencekam sekali suasananya. Kasihan juga. Jadi memang yang jaga itu masih ada, penjualnya itu masih ada 1-2 gitu ya. Keluyuran sana sini nggak ada apa pengunjung sama sekali. Lah saya waktu itu kan kebetulan butuh untuk apa menservis printer saya itu. Pas tutup juga, wah, langsung kembali. Jadi memang ini salah satu gambaran betapa apa ya kegiatan perekonomian ini nyaris lumpuh ya. Karena itu maka untuk orang-orang yang mungkin terdampak itu kan kalangan bawah itu, maka jika kita punya kepedulian, menurut hemat saya, secara syar'i kita tetap berkorban. Nah, kemudian hewan kurban ini bisa secara hidup-hidup kita serahkan ke sana, bisa saja. Atau kalau dekat kita sembelih dalam bentuk sudah menjadi daging, kita serahkan mereka. Atau bahkan lebih bagus lagi kalau udah dalam bentuk makanan, udah jadi, udah kita masak, kita serahkan pada mereka. Sehingga mereka tinggal menikmati hasil yang kita korbankan tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu menurut pandangan saya. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz atas pertanyaannya. Ada satu lagi Ustadz, saya bacakan ya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya, apakah dibolehkan kurban untuk keluarga yang sudah meninggal? Bolehkah dagingnya dimakan? Terima kasih. Ya, sama saja sebenarnya hewan korban yang kita korbankan. Kecuali ini ada pendapat ulama, kecuali jika korban itu atas dasar nazar, sehingga menjadi korban wajib. Misalnya begini, Ramadan kemarin misalnya, nanti kalau anakku lulus SMA dengan nilai sekian, nanti saya akan korban. Nah, kan gitu ya. Ungkapan ini, korban ini menjadi wajib bagi dia. Dia berdosa kalau nggak berkorban. Karena dia nazar tadi. Nah, yang demikian ini, kebanyakan ulama berpendapat daging-dagingnya diserahkan 100%. Yang berkorban tidak perlu mengkonsumsi. Tapi kalau korban biasa, korban sunnah, apakah korban itu atas dirinya, kemudian keluarganya yang meninggal, maka yang seperti itu tetap dibolehkan untuk dikonsumsi oleh yang berkorban tadi. Nah, tentang bagaimana hukum korban untuk meninggal, ini juga menjadi perdebatan dengan ulama. Ada yang mengatakan, ya sudahlah, yang paling enak dan aman itu atas nama dirinya dan keluarganya yang meninggal. Gitu saja malah sudah lebih enak. Misalnya ada seorang istri punya suami meninggal, ini korbanku dan untuk suamiku. Nah, itu bisa, dia dan keluarganya. Kalau dispesialkan malah jadi persoalan tadi itu. Ini korban spesial untuk si fulan yang meninggal. Nah, itu tidak sepakat ulama untuk membolehkan. Ada yang bolehkan, ada yang tidak membolehkan. Jadi
Kalau pertanyaan tadi, bolehkah kita ngonsui? Masih boleh, karena itu bagian dari kurban sunnah, bukan kurban yang wajib. Begitu yang bisa saya sampaikan. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Mungkin untuk para jamaah lainnya, apabila ada yang ingin langsung bertanya, monggo silahkan bisa langsung ke Ustadz Ahmad Zuhdi dengan unmute untuk audionya. Ada di chatting itu ya? Yang chatting, oh ya ada lagi Ustadz, satu lagi Ustadz. Assalamualaikum, jika kita berkurban dengan menitipkan ke salah satu lazis, dengan disalurkan ke tempat lain, tapi kita tidak menyaksikan sembelihannya, bagaimana hukumnya Ustadz? Hukumnya boleh-boleh saja. Ya. Memang begini, dalam suasana normal, yang paling bagus untuk berkorban itu yang menyembelih dia sendiri. Jadi kalau misalnya saya berkorban, saya menyembelih, itu yang nilainya 100. Artinya sempurna ya. Karena begitu Nabi mencontohkan, Nabi menyembelih sendiri dan sahabat juga menyembelih sendiri. Tapi dalam situasi tertentu mungkin tidak punya nyali untuk menyembelih ya, mungkin apa dalam bahasa Jawa itu enggak berani gitu ya, awang-awangan ya, maka boleh meminta tolong pada orang lain untuk menyembelih. Dan pada masa Nabi juga ada di antara sahabat itu yang meminta tolong orang lain untuk yang menyembelih. Hanya saja disunahkan wajib ya, untuk ikut menyaksikan. Jadi suatu saat Fatimah putri Nabi berkorban, Nabi mengatakan, wahai Fatimah, silakan disaksikan kurban yang kamu korbankan itu. Nah, jadi orang lain yang menyembelih, Fatimah sebagai yang berkorban ikut menyaksikan. Itu idealnya. Ini kalau saya kasih angka, nilainya mungkin 80-90 begitu ya. Karena apa? Karena memang dia bisa menyaksikan. Nah, kemudian bagaimana kalau kita berkorban, bahkan tadi dikatakan titip lazis misalnya, atau bahkan titip yang lain, misalnya kita tahu kita tinggal di Sidoarjo, di Surabaya, kita punya keluarga di Lamongan, di Kediri, di mana begitu, udah titip sana aja, langsung sampai sana juga tidak apa-apa, tidak ada masalah, tetap sah-sah saja. Yang penting niatnya sudah betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Mengenai makan daging itu kan hanya anjuran jika memungkinkan. Jika tidak, ya enggak ada masalah. 100% kita kasihkan pada mereka. Sah-sah saja. Baik, begitu. Masih ada lagi? Monggo. Kalau tidak ada, oh ada lagi Ustadz, satu lagi. Apa memungkinkan jika suatu masjid tidak menyelenggarakan sholat id, tetapi menyelenggarakan penyembelihan kurban Ustadz? Oh, mungkin saja. Mungkin saja. Tidak ada hubungan antara masjid dengan korban. Tidak ada hubungan. Yang ada itu dihubung-hubungkan. Kebetulan masjid punya takmir, lalu membentuk panitia kan gitu. Lalu panitia menyembelih. Bahkan kami, ya para pemirsa, kami di Taman Jenggala ini punya berapa? 15 ekor sapi. Kami nggak menyembelih di sini. Kami menyembelih di luar, di daerah yang memang spesial untuk penyembelihan. Pertama alasannya suasana pandemi, kita tidak berani membuat acara yang menimbulkan kerumunan ya. Jadi kita serahkan ke daerah Tanggulangin sana untuk disembelih, dan itu memang tempat khusus penyembelihan. Jadi masyarakat diharapkan tidak usah ke sana kecuali yang berkepentingan saja. Jadi seperti itu. Silahkan kalau mau ya. Nah, begitu. Baik Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Mungkin kita akhiri untuk pertanyaan dan juga untuk sesi kajian hari ini. Alhamdulillah sangat banyak ilmu yang sudah diberikan Ustadz Ahmad Zuhdi, dan juga terima kasih atas kesediaannya untuk mengisi di kajian Masjid Al-Ukhwah ini, dan mohon doanya Ustadz, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah, dilancarkan oleh Allah untuk selalu beribadah, terutama khususnya di bulan Zulhijjah ini, mulai dari awal sampai dengan akhir, dan juga Allah menerima semua amal ibadah kita.
Monggo Ustaz Mahzudi untuk ditutup dengan doa. Baik para pemirsa, jadi mari kita memahami dan menyadari lebih jauh bahwa mulai hari ini kita masuki Dzulhijjah, bulan yang sangat istimewa juga, dan terutama pada 10 hari yang pertama mulai tanggal 1 sampai 10 nanti adalah peluang untuk beramal soleh yang sebanyak mungkin yang kita bisa. Nah, di antara amal itu bersedekah, ya, kemudian berpuasa, silakan. Kalau mau puasa mulai hari ini boleh, ya. Tapi jangan lupa yang paling pokok dan terpenting puasa itu adalah nanti pada tanggal 9, yaitu pada hari Arafah. Itu yang paling tinggi nilainya. Nah, kalau mau, ya mulai tanggal 1 ini sampai tanggal 9 diperbolehkan. Dan juga amal-amal soleh yang lain silakan dilakukan mumpung ini hari istimewa. Nabi bersabda bahwa tidak ada amal soleh yang paling istimewa yang bisa dilakukan pada 10 hari ini. Nah, itu sabda Nabi, yang bisa menandingi hanyalah orang yang berjuang hingga mati syahid dalam peperangan itu yang nggak bisa dikalahkan. Nah, lainnya udah kalah dengan hari-hari yang istimewa ini. Itu sebabnya maka saya menganjurkan mari kita sama-sama memperhatikan hari istimewa ini dengan banyak beramal soleh. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman kepada kita untuk bisa selalu istiqomah dalam beramal soleh. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sahil umurana wa sahil umura ahlina. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.